Shalom. Dalam daily devotion pada pagi hari ini saya mengambil sebuah ayat dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang kedua bagian yang A. Saya bacakan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ketika membaca ayat ini, saya merenungkan apa yang sudah saya lakukan. Saya merenungkan ternyata ada banyak kali saya belanja bukan apa yang menjadi kebutuhan, tapi apa yang menjadi kesenangan dalam hidup saya. Ada barang-barang yang saya beli, ternyata bukan barang-barang yang saya butuhkan, tapi barang-barang yang saya beli hanya untuk menyenangkan hati saya, memuaskan keinginan hati saya. Gitu, misalnya melihat barang-barang di mall misalnya. Padahal barang itu saya sudah punya, tapi ketika saya melihat ada yang lain, ada fiturnya beda dikit, atau mereknya beda, pengen beli yang kayak gitu. Padahal barang seperti itu sudah kita punya, saya sudah punya gitu. Atau mungkin waktu saya masih kecil, saya ingat banget, nanya-nanya minta dibeliin mainan. Kalau saya bilang kalau udah dibeliin mainan itu, saya akan senang, saya nggak akan mau mainan yang lain lagi. Tapi ternyata ketika mainan itu sudah dibeliin, saya sudah punya, nggak lama bosen, nggak lama pengen yang lain gitu. Akhirnya ya kayak begitu jadinya gitu ya, jadi menanyak-nanyak lagi. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan juga mungkin kepada kita semuanya bahwa apa yang sudah Tuhan beri, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mencari kesenangan hati kita, mencari kepuasan dalam hidup ini, itu tidak akan pernah kita temui. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan kebahagiaan lewat undangan yang Dia sampaikan dalam firman Tuhan ini. Kalau kita baca di ayat yang pertamanya sebelumnya ya, di pasal 55 ini saya bacakan ya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini aja ajakan buat orang yang gak punya uang. Yuk datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati baiknya Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Itu semua dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita ibaratnya mencari kesenangan dengan membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang kita anggap akan bisa menyenangkan hati kita, itu hanya sementara Bapak Ibu. Tetapi dengan datang kepada Tuhan, kita akan mendapat menikmati hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya nggak sementara, panjang. Dan apabila kita terus melakukan komunikasi dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan setiap saat gitu ya, setiap waktu yang sudah kita tentukan, misalnya waktu-waktu kita pribadi secara pribadi kepada Tuhan, kita berdua doang dengan Tuhan, kita ngobrol, kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, kita akan menikmati kepuasan bersama dengan Tuhan. Dan juga kita bisa dengan cara lain, misalnya bersekutu bersama dengan saudara kita yang lain dalam persekutuan kecil dan lewat kakak gitu ya. Nah, kita kan juga bisa menikmati hadirat Tuhan juga dalam ibadah-ibadah di hari Minggu, ibadah raya, ataupun ibadah doa Jumat. Nah, kita akan sama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita berdatang dengan sungguh-sungguh, memenuhi panggilan Tuhan, memenuhi undangan Tuhan, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan kepuasan. Seperti yang disampaikan dalam ayat yang kedua bagian B. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Firman Tuhan bilang, bila kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan sajian yang paling baik dan yang paling lezat yang akan kita nikmati. Sebuah kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita sungguh sangat rindu. Saya percaya bahwa kita semuanya sangat rindu untuk setiap kali saat kita berdoa, saat kita bersekutu, saat kita beribadah bersama-sama, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Hanya kita harus datang kepada Tuhan, penuhi panggilannya, penuhi undangannya, dan dengarkan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan Kau ingatkan kami kembali bahwa kami harus mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Tidak menyia-nyiakan berkat yang sudah Tuhan beri, supaya berkat itu dapat kami gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat buat kehidupan kami secara pribadi, juga buat jadi berkat bagi orang lain, dan juga jadi berkat buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga mau memenuhi panggilan-Mu Tuhan, memenuhi undangan-Mu untuk masuk dalam hadirat Tuhan setiap waktu Tuhan. Kami ingin Engkau ada bersama-sama dengan kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari-hari ini, hari-hari kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.